Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas tentang pengaturan energi dalam olahraga. Tugasnya itu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah biokimia. Baiklah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Perkenalkan saya Silvi Suryani sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, saya Rahmat Fadila dengan NIM 30895 sebagai pemateri. Saya Haryat Wandika dengan NIM 2308915 sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Metabolisme tubuh manusia adalah proses penting yang mengubah nutrisi menjadi energi untuk mendukung aktivitas fisiologis. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein. Dengan pengaturan yang dipengaruhi oleh hormon seperti insulin, glukagon, adrenalin, dan kortisol. Insulin menurunkan glukosa darah dengan merangsang penyimpanan glukosa, sementara glukagon meningkatkan kadar glukosa dengan melepaskannya dari glikogen. Efektor allosterik seperti AMP dan ATP mengatur aktivitas enzim penting dalam metabolisme. Energi seperti glikogen, fosforilase, dan PFK agar tubuh cepat merespon kebutuhan energi. Selain itu, HMPK berperan sebagai sensor energi dan mengaktifkan jalur metabolisme untuk menghasilkan energi selama aktivitas fisik, menjaga keseimbangan energi. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Rahmat Fadila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Itu pertama, peran hormon dalam mengatur kebutuhan energi. Proses metabolisme tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor dan hormon. Salah satu faktor yang paling penting dalam pengaturan tersebut. Hormon bekerja sebagai mediator yang mengatur berbagai jalur metabolik untuk memastikan bahwa tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menjalani berbagai aktivitas, baik itu untuk pemulihan maupun untuk performa fisik. Setiap hormon memiliki peran spesifik, dan dalam konteks pengaturan energi, hormon yang paling dominan antara lain insulin, glukagon, adrenalin, dan kortisol. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berperan dalam pengaturan kadar glukosa darah. Setelah makan, kadar glukosa darah akan meningkat dan tubuh akan merespon dengan melepaskan insulin. Insulin memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel tubuh, terutama di otot dan jaringan adiposa, untuk digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Selain itu, insulin juga merangsang sintesis lemak di jaringan adiposa dan inhibisi pemecahan lemak. Ketika tubuh memiliki cukup energi, insulin berperan dalam penyimpanan cadangan energi tersebut dalam bentuk glikogen dan trigliserida. Sebaliknya, glukagon yang diproduksi oleh pankreas berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah ketika tubuh dalam keadaan puasa atau ketika energi dibutuhkan dalam jumlah besar. Glukagon merangsang hati untuk melepaskan glukosa yang tersimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenolisis. Selain itu, glukagon juga berperan dalam merangsang proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino. Glukagon dan insulin bekerja dalam keseimbangan yang erat untuk memastikan kadar glukosa darah tetap stabil dan rentang normal. Selanjutnya ada adrenalin. Adrenalin juga dikenal sebagai epinefrin yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, berperan dalam respon tubuh terhadap stres fisik atau emosional, seperti saat berolahraga atau menghadapi situasi darurat.
Ketika tubuh berada dalam situasi stres, adrenalin dilepaskan ke dalam darah dan mempersiapkan tubuh untuk direspon fight or flight atau melawan atau lari. Adrenalin meningkat pemecahan glikogen dalam otot dan hati untuk menyediakan glukosa sebagai energi cepat. Selain itu, adrenalin juga merangsang pemecahan trigliserida di jaringan adiposa untuk melepaskan asam lemak sebagai sumber energi alternatif. Yang terakhir ada kortisol. Kortisol adalah hormon steroid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal dalam respon terhadap stres. Kortisol meningkatkan glukosa darah dengan cara merangsang pemecahan protein menjadi asam amino yang kemudian digunakan untuk sintesis glukosa melalui gluconeogenesis. Kortisol juga berperan dalam mempengaruhi metabolisme lemak dan karbohidrat. Dalam jangka panjang, kortisol yang tinggi dapat mempengaruhi keseimbangan energi tubuh dan mengarah pada penurunan sensitivitas insulin yang berkontribusi pada kondisi seperti resistensi insulin pada diabetes tipe 2. Yang kedua, efektor allosterik dan pengaturan aktivitas enzim. Efektor allosterik adalah molekul pengatur yang berkaitan pada situs non-katalik enzim yang disebut situs allosterik untuk memodifikasi struktur 3 dimensi enzim dan sebagai hasilnya mengubah aktivitas katalitiknya. Proses ini merupakan salah satu cara utama tubuh untuk mengatur jalur metabolisme secara efisien dan cepat. Efektor allosterik berfungsi sebagai sinyal atau indikator bagi tubuh mengenai status energi seluler, sehingga enzim dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan tubuh pada waktu tertentu. Efektor allosterik dapat berupa molekul kecil seperti ATP, AMP, NADH, dan asam lemak bebas. Molekul-molekul ini berperan penting dalam mengatur jalur metabolik yang berkaitan dengan produksi dan pemanfaatan energi. Dalam konteks metabolisme energi, molekul-molekul ini membantu mengoptimalkan aliran energi dalam tubuh, baik itu dengan meningkatkan atau menghambat aktivitas enzim tertentu. Salah satu contoh utama dalam pengaturan metabolisme energi adalah pengaturan enzim glikogen fosforilase yang terlibat dalam pembacaan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Glikogen fosforilase memiliki dua bentuk aktif dan tidak aktif. Aktivitasnya dipengaruhi oleh konsentrasi AMP, ATP, dan glukosa 6-fosfat dalam sel. Ketika tubuh memerlukan energi segera, kadar AMP meningkat. AMP bertindak sebagai efektor allosterik yang mengaktifkan glikogen fosforilase, mendorong pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa yang digunakan untuk menghasilkan energi. Efektor allosterik lainnya juga berperan dalam pengaturan metabolisme lemak. Carnitin palmitoytransferase 1 atau CPT1 adalah enzim yang penting dalam transportasi asam lemak bebas ke dalam mitokondria untuk oksidasi. Proses ini adalah langkah awal dalam penggunaan asam lemak sebagai sumber energi. Aktivitas CPT1 dipengaruhi oleh malonyl CoA yang bertindak sebagai penghambat enzim ini. Ketika tubuh memiliki cukup energi dan glukosa, malonyl CoA diproduksi yang mengurangi pengambilan asam lemak ke dalam mitokondria sehingga lebih sedikit energi dihasilkan dari lemak. Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari pemborosan energi karena tubuh lebih memilih untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak dan mengandalkan glukosa sebagai sumber energi utama ketika ketersediaan glukosa cukup. Secara keseluruhan, efektor allosterik berfungsi sebagai pengatur utama yang memastikan tubuh menggunakan energi secara efisien dengan mengoptimalkan aktivitas enzim berdasarkan kebutuhan metabolik saat itu. Mereka bertindak cepat dan sensitif terhadap perubahan status energi tubuh dan memungkinkan tubuh beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah, seperti saat berolahraga, berpuasa, atau dalam keadaan istirahat. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan
kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmat Fadilah yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Arya Suandika. Kepada Arya Suandika, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Rahmat Fadilah, yaitu poin yang C, peran AMPK dalam mengatur metabolisme energi. AMPK atau AMP, Activated Protein Kinase, adalah protein kinase yang berperan sebagai sensor energi utama dalam tubuh. AMPK mendeteksi perubahan status energi sel dengan mengukur rasio ATP terhadap AMP atau ADP. AMPK berfungsi sebagai regulator utama dalam mengoptimalkan penggunaan dan produksi energi tubuh, terutama dalam merespon perubahan kebutuhan energi yang cepat. Peran AMPK dalam mengatur metabolisme energi juga sangat jelas dan dalam konteks latihan fisik. Ketika seseorang melakukan latihan intensitas tinggi, tubuh membutuhkan energi lebih banyak dan lebih cepat. AMPK akan diaktifkan untuk mengoptimalkan penggunaan glukosa dan asam lemak untuk menghasilkan ATP secara efisien. Selain itu, AMPK juga berperan dalam meningkatkan efektivitas latihan dengan meningkatkan kapasitas energi jangka panjang tubuh. Ini menjelaskan mengapa latihan fisik yang rutin dapat meningkatkan sensitivitas AMPK dan membantu meningkatkan kapasitas metabolik tubuh secara keseluruhan. Poin yang selanjutnya yaitu D, pengaruh faktor allosterik pada enzim metabolisme. Faktor allosterik memainkan peran yang sangat penting dalam pengaturan aktivitas berbagai enzim yang terlibat dalam metabolisme energi. Mereka menghubungkan perubahan dalam status energi sel dengan aktivitas enzim yang terkait dengan produksi dan pemanfaatan energi Sebagai contoh, pada enzim carnitine palmitoyltransferase 1 atau CPT1 yang terlibat dalam transportasi asam lemak ke dalam mitokondria untuk oksidasi. Milonil KOA bertindak sebagai penghambat allosterik. Faktor allosterik dapat mengatur berbagai enzim yang terlibat dalam metabolisme glukosa. Glikogen fosforilase yang mengkatalisis pemecahan glikogen menjadi glukosa 1 fosfat dan diaktifkan oleh AMP dan dihambat oleh ATP. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Arya Suandika. Baiklah, dari materi ini dapat saya sampaikan hormon dan efektor allosterik memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme energi tubuh. Hormon seperti insulin, glukagon, adrenalin, dan kortisol mengatur aliran energi dalam tubuh dengan mempengaruhi proses-proses seperti penyimpangan dan pelepasan glukosa serta pemecahan lemak. Efektor allosterik berfungsi mengatur aktivitas enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme energi, memastikan tubuh dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan energi. AMPK juga berperan sebagai sensor energi yang sangat penting terutama dalam konteks latihan fisik dan memastikan produksi energi melalui oksidasi asam lemak dan pengambilan glukosa. Baiklah,
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun materi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.